Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ningsi dengan NIM C1L021003. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi acara 4, analisis karakteristik lahan DAS. Saya mengambil studi kasus analisis tingkat kekritisan lahan di DAS Tabunio, Kabupaten Tanah Laut. Langsung saja kita ke materinya. Untuk latar belakang dari penelitian ini adalah daerah aliran sungai DAS Tabunio terletak di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan luas DAS 62.558,56 hektar. Pembukaan lahan yang tinggi baik untuk sektor pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit membuat 3 wilayah DAS di Kalimantan Selatan, yakni DAS Batu Licin, DAS Satui, dan DAS Tabunio. DAS Tabunio sangat rentan banjir sehingga sangat jelas berdampak besar terhadap meningkatnya kerawanan banjir. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, dikhawatirkan akan terjadi lahan kritis yang mengakibatkan penurunan kesuburan tanah dan produktivitas tanah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Puslitanak, lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang mengalami proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi karena tidak sesuai penggunaan dan kemampuannya, yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi, pertanian, pemukiman, dan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk tujuan dari penelitian ini ialah mengatasi tingkat kekritisan lahan dan menentukan daerah lahan kritis di DAS Tabunio. Slide berikutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian kali ini ialah penelitian ini dilakukan di DAS Tabunio, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan luas DAS sebesar 62.558,56 hektar. Untuk parameter kemiringan lereng dinilai berdasarkan persentase kelerengan. Begitu juga dengan penutupan lahan dinilai berdasarkan persentase penutupan lahan tajuk pohon, sedangkan tingkat bahaya erosi dinilai berdasarkan kerusakan atau hilangnya lapisan tanah. Hasil dan pembahasan. Analisis kekritisan lahan. Kawasan hutan lindung di DAS Tabunio memiliki luas sebesar 9.548,47 hektar atau sekitar 15,26% dari luas DAS Tabunio, yaitu sebesar 62.558,56 hektar. Parameter yang digunakan untuk menentukan peta kawasan hutan lindung adalah kemiringan lereng, penutupan lahan, tingkat bahaya erosi, dan manajemen lahan. Untuk tabel pertama, pada tabel pertama menunjukkan tingkat kekritisan lahan, kawasan hutan lindung, dan budidaya pertanian. Pada tabel pertama ada beberapa kriteria. Yang pertama, ada kriteria sangat kritis, kritis, agak kritis, potensi kritis, tidak kritis. Untuk data-datanya bisa dilihat pada PPT berikut. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa kawasan hutan lindung terdapat 836,08 hektar yang masuk kategori lahan kritis. Hal tersebut dapat mengganggu fungsi hutan lindung sebagai daerah resapan air dan penyedia jasa ekosistem, oksigen, dan cadangan karbon. Untuk tabel kedua menunjukkan tingkat kekritisan lahan, kawasan hutan lindung, dan budidaya pertanian. Untuk kriterianya sama, ada sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel kedua, umumnya kawasan budidaya pertanian berada pada kategori tidak kritis dan potensial kritis.
namun terdapat 355,33 hektar atau setara dengan 0,7% yang masih dalam kategori lahan kritis. Untuk tabel ketiga ialah menjelaskan terkait tingkat kekritisan lahan kawasan lindung di luar kawasan hutan. Untuk kriterianya sendiri ada sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Hasil analisis tingkat kekritisan lahan pada kawasan lindung di luar kawasan hutan seperti pada tabel 3 memperlihatkan bahwa masih ada sekitar 200,85 hektar atau setara dengan 10,54% yang termasuk kategori lahan kritis. Hal ini disebabkan karena daerah sempedan sungai di bagian hulu Sungai Tabunio yang merupakan kawasan lindung terdapat aktivitas tambang emas masyarakat. Ini untuk tabel berikutnya. Dari hasil analisis tersebut, maka diperoleh tingkat kekritisan lahan secara keseluruhan di Das Tabunio seluas 1.392,26 hektar atau setara dengan 2,22% dari luas Das Tabunio. Hasil tersebut merupakan penjumlahan dari kriteria kritis dan sangat kritis yang masing-masing diperoleh dari 3 kawasan yang ditujukan pada tabel 4 sebagai berikut. Untuk kriteria lahannya masih sama, ada sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial, dan tidak kritis. Pada tabel berikutnya menjelaskan terkait luas lahan kritis dan di Das Tabunio pada tahun 2016. Untuk kawasan Das Tabunio berupa hutan lindung, budidaya pertanian, hutan lindung di luar kawasan hutan. Berdasarkan hasil dari tabel 5 dan gambar 3 terlihat bahwa lahan kritis di Das Tabunio dominan berada pada area hutan lindung. Pengelolaan kawasan hutan lindung merupakan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk menjaga fungsi hutan lindung sebagai daerah resapan air dan penyedia jasa lingkungan lainnya. Jadi kesimpulan pada studi kasus ini yang pertama adalah Das Tabunio memiliki 5 kategori tingkat kekritisan lahan yaitu lahan yang termasuk kriteria sangat kritis seluas 71.068 hektar atau setara dengan 0,11%. Kritis, sedangkan lahan kritis seluas 1.320,60 hektar atau setara dengan 2,11%. Untuk lahan agak kritis seluas 8.090,73 atau setara dengan 12,93%. Potensial kritis seluas 30.657,21 hektar atau setara dengan 49,01%. Dan tidak kritis seluas 418,34 hektar atau setara dengan 35,84%. Yang kedua, luas lahan kritis di Das Tabunio yaitu seluas 1.392,26 hektar atau setara dengan 2,22% dari luas Das Tabunio, di mana hasil tersebut penjumlahan dari 3 kawasan yaitu kawasan hutan lindung seluas 836.008 hektar, kawasan budidaya pertanian seluas 356.000
hektar dan kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan seluas 200,85 hektar. Yang ketiga adalah upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Das Tabuniu telah berjalan dengan baik seperti yang terlihat perubahan 3 tahun terakhir. Daerah dengan kategori sangat kritis dan kritis berkurang karena adanya perubahan lahan kritis menjadi perkebunan. Sekian dari yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.